Baik adik-adik, hari ini kita akan masuk ke latihan soalnya untuk momentum, impuls, dan tumbukannya. Nah, di sini untuk soal nomor pertama, jadi kita bahas soal nomor 1. Di situ ada suatu benda memiliki massa 4 kg jatuh bebas dari ketinggian 62,5 di atas tanah. Nah, jika G-nya, percepatan gravitasinya 9,8, maka momentum benda pada saat menyentuh tanah berapa? Satuannya kilogram meter per sekon ya. Nah, ketika kita masuk ke sini, jadi ilustrasinya di sini ada punya benda bermassa 4 kg, tingginya 62,5, G-nya 10 ya. Yang ditanyakan pada saat nyampe sini, momentumnya dia berapa gitu ya, yang ditanyakan itu. Nah, otomatis kalau kita dapat momentum, jadi solusinya, jadi momentum itu kan massa dikalikan kecepatannya. Nah, berarti yang kita cari itu adalah kecepatan pada saat sampai di sini ya. Jadi bisa di situ boleh untuk mendapatkan kecepatan ini kita gabungkan dengan konsep energi yang kemarin kita sudah dapatkan ya, bahwa energi potensial berubah menjadi energi kinetik kan gitu. Jadi energi potensial itu persamaannya masih gitu ya, mgh, kalau yang ini setengah mv kuadrat ya. Sehingga bagian M ini dicoret nih, seret, sehingga V-nya, jadi kecepatannya berapa tadi? V sama dengan akar 2GH ya. Jadi kalau kita hitung, nah di sini 2, G-nya 9,8, di sini 62,5. Angkanya spesial ya. Boleh kamu pakai di sini 2, 98, 625, bawahnya 100 kan itu ya. Coret dah di sini. Ini sama ini 50. Ini sama ini 125. Ini sama ini sama-sama dibagi 5, ini tinggal 2. Di sini tinggal 25. Ini sama ini 2 dikalikan 49 ya, 49. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya nanti angka 49, 25 ya, 7 sama 5, 35. Sehingga maka P-nya di sini langsung aja massa dikalikan kecepatan, massanya di situ 4, ininya 35 ya. Jadi nilainya berapa? 4 dikali 35 ya, 35 dikalikan 4, 02, 140 ya. 140 kg meter per sekon ya. Jadi jawabannya di situ, jawabannya adalah C ya. Itu cara mengerjakannya jika tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke. Baik. Untuk soal nomor 2, di situ nomor 4 yang kita bahas, gaya F yang bekerja pada benda bermassa 0,5 kg sebagai fungsi waktu ditunjukkan oleh gambar di bawah itu. Gambarnya seperti ini ya, grafiknya ya. Jika mula-mula bendanya diam, pada saat T-nya sama dengan 4 sekon, lajunya berapa ya? Nah, ini konsep yang dipakai karena dia tanya kecepatan dan grafiknya adalah grafik gaya terhadap waktu, maka konsep yang kita pakai itu adalah yang impuls. Nah, impuls sendiri yang kemarin kita sudah bahas, bahwa impuls itu I itu sama dengan kan gaya dikalikan selang waktu ya, atau dia itu adalah luas grafik fungsi gaya terhadap selang waktu ya. Nah, di sini nanti impuls itu juga merupakan perubahan momentum. Jadi nanti M, nah ini Vt min V 0. Nah, ini yang kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 4. Nah, di sini kalau kita pakai luas grafik, jadi yang kita pakai luas grafik sama dengan M dikalikan V akhir Vt dengan V0 ya. V0-nya 0. Luas grafiknya di situ yang kita ambil hanya sampai detik keempat karena mintanya kan detik keempat. Jadi menggunakan persamaan trapesium. Jadi yang pakai yang ini setengah A ditambah B dikalikan tinggi
maka kita akan dapat bahwa setengah yang atas atau yang bawah boleh. Berarti yang misalkan yang bawah 0 sampai 4 berarti kan 4. Jadi di sini setengah dikalikan 4 ditambah selisih antara 2 dan 4 berarti kan 2 ya. Tingginya 7 ya. Ada masanya juga setengah. VT-nya yang kita cari karena di sini awalnya juga 0. Sehingga dengan mudah kita bisa mencoret. Nah, ini coret tinggal 4 dikali tambah 2 kan 6 ya. Jadi 6 dikalikan 7 sama dengan VT, sehingga VT-nya sama dengan 42 meter per sekon ya. Itu untuk kasus materi impuls. Jadi jawabannya adalah B. Oke. B. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor berikutnya, yaitu soal 6. Dan ini sering muncul di ujian sekolah ya. Bola A masanya 2 kg dan bola B bermasa 8, masanya 1 kg. Bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 1 dan 2 meter per sekon. Bila keduanya bertumbukan sebagai lenting sebagian dengan koefisiennya itu sepertiga, maka kecepatan bola A setelah tumbukan bagaimana ya? Di situ banyak sekali optionnya. Jadi dia tanya nilai sama hasil arahnya bagaimana ya? Karena dia sebuah vektor gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi A itu masanya 2 kg, sedangkan VA-nya 1 positif, B-nya 1 kg, tapi ininya negatif ya. Nah, koefisien restitusinya seperti itu. Nah, solusinya yang kita kerjakan, jadi solusinya yang kita bahas yang pertama, langsung gunakan hukum kekekalan momentum. Lanjut nanti dikoneksikan dengan koefisien restitusi atau E-nya ya. Nah, kita coba satu persatu untuk menyelesaikan ini. Tahap 1. Nah, tahap 1. Jadi di sini kan ada jumlah momentum awal akan sama dengan jumlah momentum akhir. Jadi di sini langsung MA FA ditambah MB VB sama dengan MA FA absen ditambah MB VB absen. Nah, di situ MA FA berarti 2 dikalikan 1 ya. Jadi 2 dikalikan 1 ditambah MB-nya 1 dikalikan dengan 2 ya. MA-nya di sini 2 FA absen ditambah MB-nya 1 FB absen. 2 0 ya. Berarti 0 sama dengan 2 FA absen ditambah VB absen. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Selanjutnya tahap yang kedua. Lanjut, yang tahap 2 pakai menggunakan koefisien restitusi ya. Tahap yang kedua. Jadi di sini kalau pakai koefisien restitusi, bahwa E itu sama dengan min FA absen min VB absen per FA min FB. Jadi kalau kita hitung, jadi di sini sepertiga, ini sepertiga, ini balik berarti VB absen min FA absen per. Jadi yang satu itu 1, ininya min 2 ya. Jadi min 3, 3 1 ya. Jadi di sini nanti 1 sama dengan VB absen min FA absen. Nah, dari persamaan 1 kita dapat bahwa VB itu VB absen itu sama dengan min 2 FA absen. Sehingga kalau kita masukkan di sini, dimasukkan ke sini, 1 sama dengan min 2 FA absen min FA absen. Berarti kan 3 ya. Jadi min 3 FA absen. Jadi FA-nya itu sama dengan minus sepertiga meter per sekon kan gitu. Atau 0 minus ya, minus 0,33 meter per sekon. Minusnya itu arahnya semula, berarti kan ke kiri. Jadi di situ jawabannya 0,33 dengan arah berlawanan. Jadi jawabannya adalah D.
Jawabannya adalah D. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya kalau nggak mau panjang. Jadi sini ada ursonya, one rule solutionnya. Di sini kita bisa menggunakan jadi FA absen itu sama dengan jumlah momentum awal dibagi jumlah massa E ditambah 1 dikurangi E dikalikan kecepatan awalnya ya. Nah, dari ini kita bisa menggunakan dengan mudah pengerjaannya langsung. Jadi di sini langsung VA absen sama dengan momentum awalnya kan dari sini 0 kan itu 0 dibagi masanya kan 2 tambah 1 3 ya. 3 di sini 1/3 ditambah 1 dikurangi E-nya 1/3 kan gitu. 1/3 kecepatan awalnya 1. Coba 0 semua kan ya. Berarti kan langsung min 1/3 meter per sekon sama. Berarti 0,33 meter per sekon dan ke kiri atau berlawanan ya. Sama jawabannya sama-sama D. Baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, di situ sebuah balok masanya balok A, masanya 1 kg yang bergerak ke kanan pada lantai datar licin, ditumbuk oleh B dari belakang secara tidak penting dengan koefisien restitusinya setengah ya. Dan laju masing-masing sebelum tumbukan 2 dan 8 seperti itu. Jadi B-nya di belakang, masanya 2, kecepatannya 8. Massa A 1, kecepatannya 2, ditabrak, koefisien restitusinya setengah. Bagaimana keadaannya? Itu banyak sekali, tapi kita prioritaskan adalah setelah tumbukannya. Nah, kalau kita gunakan cara cepat yang sudah tadi kita dapatkan di soal sebelumnya, kita dengan mudah mendapatkan VA absen gitu ya. Kan kemarin yang barusan langsung aja. Jadi kan VA absen sama dengan jumlah momentum awal dibagi jumlah massa E ditambah 1 dikurangi E kecepatan mula-mulanya ya. Nah ini. Nah sehingga kita butuh jumlah momentum dulu. Jadi jumlah momentum awalnya sama dengan ya langsung MA FA ditambah FB V BB. Sehingga MA-nya di situ 2 ya. MA-nya berapa? Bukan 2, itu kan saya lihatnya B. 1 ya. 1 ditambah 1 dikalikan FA-nya 2 ya. MB-nya 2, FB-nya 8 ya. Sehingga momentumnya 2 ditambah 16, berarti kan 18. Sehingga dari sini kita bisa mencari benda A. Jadi dari A, benda A. Nah, dari benda A dulu boleh kita hitung. Jadi kan VA absen sama dengan langsung berarti 18. Massa totalnya 1 ditambah 2 kan 3 ya. Koefisien restitusinya setengah ditambah 1 dikurangi setengah. Kecepatan A-nya berapa kecepatan A-nya? 2 ya. Kecepatannya kan 2. Ya langsung guys. Berarti kan ini sama ini kan habis 6 ya. 6 3/2 ya. Dikurangi 1 ya. Ini sama ini kan sudah bisa 3. Berarti di sini kan 8 meter per sekon. Terus bendanya B. Jadi benda B langsung VB-nya sama dengan 18/3 setengah ditambah 1 min setengah kecepatan awalnya 8 ya, kecepatan awalnya 8. Sehingga langsung saja didapat ini kan hasilnya kan ya 6 dikalikan 3/2 dikurangi 4 ya. Jadi di sini 9 dikurangi 4. Ini sama ini kan sudah 3. 9 kurangi 4 berarti kan 5 ya. 5 meter per sekon. Nah, kalau dilihat di situ, dicoba dilihat di soal lagi. Balok A setelah tumbuh jadi 5 ke kanan.
5. A-nya 8, salah. Laju B 5 ke kiri. B itu 5 ke kiri, tapi nggak minus, salah. Selisih A dan B 3. Coba selisihnya bagaimana? Jadi selisih VA absen dan VB absennya berapa ya? Jadi kalau dia tanya selisih, langsung delta V sama dengan VA min VB ya. Jadi kan 8 dikurangi 5, 3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Baik, soal yang terakhir dan juga sering ditanyakan itu berkaitan dengan perubahan-perubahan energi. Nah, di sini sebuah peluru bermasa 10 gram. Jadi pelurunya 10 gram ini ya. Jadi 10 gram, baloknya 990 gram. Jadi ini peluru, ininya balok ya. Terus di situ ditembakkan ke dalam airan balistik yang bermasa 990 gram. Sudah jadikan kilo ya. Kalau jadikan kilo, pelurunya 0,01, baloknya 0,099, 0,99. Ditembakkan dalam balok dan kemudian berayun dengan ketinggian 20. Jadi bersarang dia. Kecepatan peluru saat mengenai balok berapa? Itu seperti ini ya. Jadi di sini kalau ingin mengerjakan model soal seperti ini, kita harus melihat kasusnya ya. Jadi solusinya itu nanti bagaimana? Solusinya. Nah, di sini ada dua solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada dua kejadian. Ada kejadian satu dan ini kejadian yang kedua. Jadi kejadian yang pertama. Jadi di sini solusinya kejadian yang kedua, dia menggunakan hukum kekekalan energi. Pakai hukum kekekalan energi. Jadi di situ kejadiannya energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Nah, di sini ini seluruhnya bergabung ini. Jadi massa peluru gabung sama massa balok gabung ini kejadiannya ini. Nah, kalau kasus yang pertama itu murni kekekalan momentum. Kejadian yang pertama. Ini benar-benar murni hukum kekekalan. Jadi kita balik kejadiannya. Jadi ini hukum kekekalan momentum gitu. Jadi yang tadi itu ya nanti massa peluru, kecepatan peluru ditambah massa balok, kecepatan balok sama dengan karena besaran gabung ini massa peluru ditambah massa balok. Nah ini V bersama BP ya. Nah ini yang kejadiannya. Coba kita kerjakan. Maka ya kalau kita kerjakan terbalik, jadinya kita coba kejadian yang kedua dulu. Kan IK berubah menjadi EP toh. EK itu sama dengan setengah MV kuadrat, EP-nya kan MGH. Sehingga kita bisa coret di sini. Berarti kecepatan bersama antara peluru dengan balok bisa. Jadi di sini didapatkan bahwa V itu sama dengan akar 2GH kan gitu. Jadi akar 2G-nya di situ 10, ketinggiannya 2 kali 10 min 1 ya. Sehingga jawabannya kan 2. Nah, kecepatannya ini kecepatan bersama ya, V bersamanya, V bersama BP ya. Maka yang kedua, selesaikan pakai hukum kekekalan momentum. Jumlah P awal sama dengan jumlah P akhir kan gitu. Jadi massa peluru V peluru ditambah massa balok V balok sama dengan gabungan ini. Massa peluru ditambah massa balok V gabungannya. Nah, masukkan angka-angkanya deh. Pelurunya di situ 0,01 ya. Nah, V pelurunya nggak tahu. Baloknya ada 0,99, tapi kan awalnya dia, makanya 0 ya. Ini 0,01 ditambah 0,99 ya. Ininya kan 2. 1 ya. Jadi 0,01 VP sama dengan 2, sehingga VP-nya sama dengan 200 meter per sekon sebelum numbuk. Jadi jawabannya di situ adalah C. Oke, jawabannya adalah C.
Oke, sampai ketemu lagi di berikutnya.